Halo semua, kami dari Jenaka 2097. Mantap. Gila nih gua sama teman-teman jadul gua nih. Anak 20. Kalau kita semua alumni 20 97 ya, angkatan 97 ya. Toku ya. Wah, clear. Coba bisa dikenalkan dulu dari yang baju merah dulu nih, sohib gua nih. Nama Suhendar, panggilan Demak. Dulu SMP kelas 1 Atau apa Dai? 1H. Salah ya. Nah, wali kelas enggak? Wali kelas lupa. Lupa. 2-nya 2K, 3D, wali kelas buat ini 3D. Oke, siap. Nih kerjaan apa ini sekarang nih? Profesi wira swasta, mekanik. Wes, tangan dulu dong. Ukur. Nih, jadi kalau mau ngorek motor nih kan, Demak nih udah nih. Bawa rumah. Speednya bisa 200 fpm gitu. Jamin. Bawa langsung ke keraton. Motor ibadah. Motor ibadah. Makin dekat dengan Tuhan. Kalau mau jadi pembalap baru harus kontak Bang Dai. Kalau cuma mau ngebut-ngebut biasa jangan deh gitu. Ini soalnya tangannya ajaib dia. Kalau bapak yang ini, perkenalan? Halo semua adik-adik. Saya 20. Nama Abang Hari Ahmad Purnawan. Asik. Dulu pindahan dari SMP 49, masuk ke kelas 2F. 2F. Pilihannya 3D. Kelas Bang Demak nih. Juga sekelas. Sekarang masih bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Wis. Oh iya. Mantap. PNS Jati. Nah, kalau bapak yang ini nih, yang paling ganteng nih. Oh iya. Paling ganteng. Oke. Nama lengkap Eka Saputra Lubis. Lai. Dulu pernah sempat dipanggil Dogol. Itu ada something kan. Ikat itu. Itu dogolan maksud ikat itu. Betul banget. Terus kemudian waktu kelas 3 ini tuh dipanggilnya Eka Pang. Eka Pang. Betul. Waktu dulu Pang itu. Nah, dulu kita ini satunya 1K. Terus 2-nya 2E, 3-nya 3I. 4 nggak ada ya? Ada 4. Belum ada kelasnya. Bapak tuh bikin kelas sendiri ya? Iya. Alhamdulillah sampai sekarang wali kelas sudah lupa. Waduh, gimana sih wali kelasnya lupa nah? Terus gimana nih? Wah. Karena Faktor usia. faktor usia. Faktor usia. Bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Untuk sekarang profesi ya gini-gini aja. Sementara ya Sebutin dong gini-gininya apa nih? Ini seragamnya soalnya udah beda nih daripada sipil nih. Buat biar semangat. Biar semangat nih. jadi ceritanya dulu waktu SMP itu muncul cita-cita tuh waktu kelas 2. Jadi waktu itu pernah ngomong sama Bu Pocut ya waktu itu ya. Oh Pocut ya. Kak, kamu cita-cita mau jadi apa? Nah, itu sembarangan ngomong padahal kan. Karena ya, di samping sebelah itu ada tentara lari-lari. Saya mau jadi tentara Bu. Wis. Akhirnya sekarang masuklah TNI, Wis. Angkatan Darat, dan Divisi. Kita masuk TNI itu kita sumbernya dari Akademi Militer. Mantap. Salut. Untuk Pak Komandan. sekarang kita bertugas di divisi infanteri 1 Kostrat. Wih, mantap. Pesan kami pribadi buat semuanya, jadikan masa muda itu sebagai gambaran hidup ke depan. Kejarlah cita-cita, ya kan? Ingat, mengejar cita-cita bukan berarti gengsi dan sombong, tapi selalu merendah dan ikuti apa kata orang tua dan kata guru. Itulah resep kunci keberhasilan kita di masa depan. Mungkin itu dulu. Oke, berikutnya. Melatih dua coy, melatih dua ya. Oh, iya. Dua ya. Dua. Oh iya, bentar lagi bintang nih nih. Bintang muda. Siba lah. Nah sekarang giliran gue mau memperkenalkan diri. Gue Boy Black. Nama asli gue Dewi Bowo. Dulu gue kelas 1, 1B, kelas 2, 2I, kelas 3, 3H. Nah wali kelas gue masih inget nih Dai. Kelas 1 tuh gue Busopingatun gitu. Busopingatun, bahasa. Kelas 2 tuh gua Giem, BW. Iya.
sejarah, ya kan. Sejarah. Kelas 3 baru legendary, Bu Koco, Oh, ya kan. Kelas 2 wali kelas gua Pak Lubis. Oh, Pak Lubis. Pas banget tuh. Itu Terus ini dong satu orang dong berarti. iya sama ya itu ya gua langganan disambitin kapur. Ya memang begitu lah. Iya. Dan kisah pengalaman yang waktu dulu paling lucu ya, paling berkesan itu waktu kita bikin petasan di bayi ya, Bro. Ditaruh di tong sampah itu pada saat itu pergantian kelas pagi sama kelas sore gitu. Jadi kayak ledakan yang luar biasa pada waktu itu. Pas diperiksa ternyata tuh ada petasan segede bayi. Jangan contoh ini. Itu jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Terus kemudian yang berikutnya yang paling berkesan pada saat ekstrakurikuler kita renang di Brigif pada waktu itu. Nah, kebetulan saya sendiri atau apa ini bahasanya atau saya sendiri pada waktu itu lupa ngaliin celana renang pada waktu kita naik ke atas loh. Ini dari kanpai gini. Gimana ya? Lu, Dos? Paling berkesan apa, Dos? Yang paling berkesan itu Di sekolah dulu, salah 20. satunya itu sih Pelajaran tata busana. Tampang-tampang nggak bisa jahit nih, tampang-tampang bisa jahit nih. Iya, jadi dulu ada pelajaran tata busana, cuman teman-teman itu pada iseng jarum jahit itu buat masukin pantat tadi. Yang mana iseng. Kacau. Nah, udah gitu sebelahan dengan kakak kelas waktu itu. Oh, Kakak kelasnya juga begini juga. Wah, itu kakak kelasnya marah jadi ini sama kita jadi apa? Sentimen lah ya. Jadi sentimen dia, tempatnya hampir kejar-kejaran itu. Ya, pokoknya jangan ditiru lah ya gitu. Kenakalan aja. Ini sesi nostalgia nih ceritanya nih. Lu, Dai? Yang musim jambu sambil-sambitan antar kelas. Oh iya. Tapi lupa aja bro. Lu paling berkesan ada? Kalau paling berkesan sih, ya semuanya hampir berkesan. Nah, Pokoknya masa-masa paling indah itu SMP lah. Banyak lah yang berkesan sih. tapi yang paling lu ingat ada nggak? Lu apa gitu? Kalau paling gue ingat ya guru wali kelas sendiri. Kenapa tuh? Dia bawa guru sejarah. Nah, Udah begitu masuk mau mempelajari sejarah, ya gue bilang, Bu ini kan udah sejarah Bu, ngapain diulang-ulang? Ini kan udah sejarah Bu, kalau diulang lagi ngapain? Itu hasil yang ngapus pelayan, ya gue disuruh ke kantin. Gak boleh ikut pelajaran dia selama 1 minggu itu. Itu keren tuh. dia emang rengat, bener rengat dia guys sebenarnya. Ya kan udah sejarah Bu, udah sejarah. Iya, Ngapain iya, diulang? iya. Ngapain diulang? Kalau Kurang ajar kamu senior katanya. Keluar kamu nih. Keluar. yang sudah ya udah gitu. Iya. Tapi kalau gue sih, gue yang paling berkesan itu dulu olahraga. Dai. Jadi kelas 3 nih. Ini kelas 3 nih udah sering ini deh, pokoknya sering ada momen yang ada aja gitu Dos gitu kan. Olahraga dulu gurunya kalau pandang. Lalu tahun ini baik banget kan orangnya kan? Baik ya? Iya. Baik enggak? Baik. 70. Suruh lari nih ceritanya nih, udah suruh ngiterin nih, suruh lari ngiterin komplek dulu. Udah, harus 3 kali kan, 3 kali. Pas putaran kedua kan ada tukang bubur nih di dekat rumahnya almarhum Olia tuh, ya kan. Agil, bilangnya tuh si Agil Jupiter ya kan. Lapar nih, kayak dulu kali makan ya kan. Wah Jul, tapi itu ketahuan yang lain udah lari 3 kali, itu baru lari 2 kali. Udah nggak apa-apa, nggak lihat, udah mah tahu kita lari 3 kali. Oh ya udah. Makan deh tuh, ini kan Abdullah. Makan, nah cewek-cewek putaran ketiga nih gue liat nih, udah putaran 3 nih. Itu cheating kan berarti kan. Terus biasa cewek kan suka bawel kan, ih curang makan bubur gitu kan, nggak lari lu gitu kan kak, ya kan. Deh diem aja ya kan, gue lari duluan. Ih ntar gue adu lu, jangan dong ya kan. Gue adu lu. Gue nggak tahu dia tuh diaduin apa nggak, tahu dia santai aja terus makan. Kenyang ya kan, lagi nih, kok sepi ya? Tapi udah suruh masuk ke belakang semua tuh, suruh muter semua tuh. Padahal udah bawa garisan gitu kan, begini gitu. Aduh kata gue, baris lu semua. Wah mau udah lu gua tuh udah nggak pakai kampus lu, baris lu semua lu. Muka gamparin atu sih. Pak.
sampai suruh lu makan bubur, gua aja belum nyarap. Wah gila, kacau udah jadi tiru ya. Olahraga deh, aduh gila asli itu. Tapi maksudnya gini sih ya kita tadi udah sempat ngebahas itu sih. Zaman dulu tuh kita disiplin loh sebetulnya. Iya nggak sih? Setuju nggak lo? Maksudnya kita di balik bangornya kita tuh masih ada pakem-pakem tuh, kita sama guru tuh seger gitu. Gitu. Nah ini yang gue yang agak miris tuh, era-era sekarang itu tuh kayaknya tuh dulu tuh ya pamor dulu tuh auranya tuh agak sedikit hilang tuh karena ya banyak mungkin kejadian tuh ya orang tuanya nggak terima ya kan, padahal cuma ditegur. Tapi kan kalau menurut Bagus tadi bilang itu ya teguran guru itu untuk mendidik anak supaya lebih beradab, betul nggak? Gitu loh. Ya makanya kan tadi lu bilang kan kalau misalnya lu nggak mau anak lu disebut-sebut apa gimana, ya udah hitam di atas putih aja. Kalau anak lu bikin kasus ya aja gitu, kasarnya kan kayak gitu. Ya makanya era dulu tuh kita tuh apa ya, di balik kerasnya guru itu tuh sebetulnya kita sekarang jadi orang tua itu ngerasain bener manfaatnya. Itu kita jadi ya bener ya Kak ya gitu kan. Ya mungkin Bapak Eka di Militer lebih paham lagi gitu kan. Jadi sih kayak gitu. Jadi ya harus berimbang sih. Maksudnya guru juga jangan overreaktif ya kan. Ya, jadi gak misalnya ya murid berbuat kesalahan tuh ditegur dengan caranya sesuai dengan porsinya lah gitu. Nah, ini sih selama masih sekolah juga ada guru yang betul, gue setuju banget tuh. bina biarin. Benar gitu. Terus udah gitu juga orang tua juga ya harus terima gitu kalau iya, yang penting kan selama tidak berlebihan dan tidak ada main fisik ya. Betul. Gitu. Jadi kalau main fisik udah keterlaluan baru. itu wajar gitu. Karena kan seperti yang sebelum saya ngobrol dengan Mbak Boy ini ya perlu kita maknai bersama juga. Karena pada dasarnya peran guru itu kan bukan cuma mengajar ilmu akademis saja ya, dari sekolah pelajaran-pelajaran, tapi juga punya kewajiban moral untuk membentuk anak muridnya, anak didiknya ini menjadi pribadi yang lebih beretika, berbudi pekerti, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, hormat pada orang tua, pada yang lebih tua, pada yang lebih muda. Jadi benar, saya juga setuju Bang Boy kalau misalkan selama guru itu tidak memberi hukuman sesuai dengan porsinya dan itu tujuannya baik, bukan untuk menyakiti, sebenarnya itu tidak perlu dijadikan hal yang bagaimana karena pada dasarnya justru orang tua itu harusnya merasa membantu karena peran dia mendidik anak dari pagi hingga siang hari atau sampai sore hari itu ada guru. Karena kita sudah menitipkan anak-anak kita tuh di guru gitu Tapi di satu sisi juga mungkin tadi belum sempat ke ini juga, mungkin untuk para polisi, para guru dan tenaga pendidik perlu dipahami juga memang anak zaman sekarang ini, guru zaman sekarang ini lebih kritis mungkin. Kritis. Jangan beda-beda juga ya. Ini materialnya sudah digital, jadi mereka bisa mencari generasi lain. Generasi saya yang perlu dimaklumi juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau memang ada sebenarnya begitulah, jadi memang kesabarannya perlu lebih ditingkatkan lagi Pak Lu. Tapi yakinlah kalau kesabaran Bapak Ibu itu nanti dibayar dengan mahal. Pasti itu. Itu aja Bang Boy. Setuju ya. Jadi harus berimbang ya. Tadi Bapak dan guru tuh harus betul. Masing-masing anak-anak gitu. Iya. Nah sekarang nih kan lagi marak lagi tawuran gitu. Jadi gue pikir tuh zaman kita doang nih tawuran nih, wah udah lewat ya gitu kan. Ternyata sekarang masih loh deh. Gue soalnya belum lama tuh ngeliat tuh ya di jalanan gitu beberapa kali tuh ya ada lah kayak gitulah gitu, masih gitu beberapa, sampai di sekitaran komplek Blok Rantai juga tuh sering patroli gitu ya. Alhamdulillah sih kalau gue lihat anak-anak 20 enggak ya gitu kan. Kita termasuk bangga sama adik kita nih tertib lah gitu, cuman mungkin imbasnya dari sekolah lain atau apa gitu, takutnya ada kejadian yang kurang kondusif membawa dampak, akhirnya jadi ada patroli di situ. Ini kan sekarang kan lagi marak tawuran, terus udah gitu
kecanggihan handphone nih, penyalahgunaan gadget nih jadi memicu pornografi, seks bebas gitu kan, judi slot juga ya kan. Aduh gila loh, anak-anak kecil nggak sekarang udah pada tahu loh judi slot itu memprihatinkan banget sih kalau menurut gua gitu kan. Terus sama, nah ini nih masalah klasik yang tidak akan pernah selesai sih kalau menurut gua nih, masalah narkoba. Nah coba nih dari Pak Eka dulu nih, pendapatnya gimana nih tentang tawuran, terus ya gimana nih cara pokoknya intinya kehidupan negatif generasi muda ya. Iya, iya. Jadi memang kalau menurut kita sendiri itu awal mulai dari gadget. Jadi gini, kalau yang gue baca di teori kuadrat itu menerangkan bahwa manusia itu akan menangkap sesuatu yang pertama dari pandangan, Yes. yang kedua dari pendengaran, kemudian dari imajinasi, aplikatif. Nah, masalah aplikatifnya itu tergantung dari lingkungan sosial. Kalau pesan kita satu aja sebenarnya, kita harus membatasi ini. Kecanggihan teknologinya harus kita pergunakan dengan bijak. Tentunya dengan pengawasan orang tua yang melekat dan pengendalian orang tua yang melekat. Yang berikutnya, ketika kita menjadi orang tua, kita juga harus melihat lingkungan sekitar yang suka dikunjungi anak-anak kita, atau dia bergaul dengan siapa saja, lingkungannya bagaimana. Karena begini, kebanyakan di zaman sekarang ini masa bodoh itu yang penting anak saya sudah sekolah, yang penting anak saya sudah bisa pulang ke rumah dan ada di rumah tepat waktu. Tetapi kehidupan di luar itu semua itu kan tidak terkontrol. Kalau menurut kita pribadi itu perlu adanya pemahaman dengan pendidikan moral. Nah, itu Pendidikan moral ini sebenarnya tadi yang disampaikan semua ini, Bang Boy juga beberapa sama Bang ini, itu betul. Itu pendidikan moral yang pertama itu yang paling keras memang di sekolah oleh guru. Tapi ada ukurannya, ada batasannya, ada porsinya. Kemudian pendidikan akhlak itu yang berpengaruh sekali itu ada di lingkungan keluarga. Ketika kita mengalami suatu dari nanti keluargamu ayah ibu cerai apa segala macam, ya standarnya kita harus bergaul pindah ke lingkungan yang positif. Jadi menurut kita pribadi itu sebenarnya awal mulai dari HP sebenarnya. HP ini apalagi di sudah film-film tentang gangster apa Pro Zero, ya, apa itu. lagi film apa lagi Pro Zero, terus apa SpongeBob enggak ya? SpongeBob. Pokoknya film yang aneh-aneh lah. Itu awal mulai dari pandangan, pendengaran, imajinasi, terus aplikasi di lingkungan. Iya. Dan itu semuanya harus ada pengawasan dan pengendalian yang melekat. Karena masa remaja itu masih menelan mentah-mentah ya, transisi gitu. Kan belum bisa mencari yang tepat. Betul kata Bang Itu Ida itu. masa-masa mencari jati diri. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini yang terakhir. Biasanya masa remaja itu sudah ada rasa hasrat ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, untuk normal sih ya sebetulnya ya. Misalkan kita laki-laki, kita pengen wanita itu tertarik sama saya, otomatis dia akan menampilkan kejantanannya, kegantengannya, ya kan? Terus apa lagi? Kelucuannya, iya. Lu dong berarti. Dan sebagainya. Nah, dari menarik perhatian itu biasanya ciri khas yang pertama, biasanya kalau anak laki-laki itu dia kepengen motor yang knalpotnya mungkin berisik apa segala macam. Nah, itulah indikasi pertamanya dia akan berbuat hal yang negatif untuk menggait wanita itu, sampai dengan dia mengaplikasikan film-film tentang narkoboy dan segala macam itu dia diaplikasikan. Itu tujuannya untuk simpatik. Oh iya, saya simpatik sama ini. Padahal dari perbuatan seperti itu dia sudah menghancurkan masa depan dia sendiri. Salah ya. Itu salah. Jadi ini pesan untuk laki-laki ya, terutama untuk laki-laki. Tidak usah khawatir kehabisan perempuan. Banyak perempuan. Yang penting kita komitmen pada diri kita sendiri. Sebandel apapun kita tetap harus komitmen untuk masa depan kita, karena kita nanti akan mencapai Tuhan. Yes. Itu saja. Seperti yang tadi kita obrolin ya, terus ya kembali ke rel ya jadinya ya. Mungkin dari Bang Hari. Ya kalau saya sih singkat aja. Saya kan pengalaman di sekitar 3-4 tahun di lapas anak. Jadi saya banyak melihat pelajaran
itu sebenarnya adalah baik gerbang informasi, tapi bisa menjadi malapetaka juga. Kalau kita tidak bisa, jadi adik-adik ini harus betul-betul bisa selektif. Yang kedua, ya orang tua juga jangan takut apabila melihat anaknya belajar kurang baik atau bagaimana. Enggak apa-apa, sekali dicek anaknya bagaimana pergaulannya. Kalau perlu cek HP. Iya, Itu hak kita sebagai orang tua. Kalau dia sudah mulai menyembunyikan sesuatu atau mulai berkeleru, yang tadinya nurut jadi nggak nurut, yang tadinya terdiam jadi berisik, yang tadinya nurut jadi melawan, itu bisa menjadikan. Jadi deteksi dini itu penting. Dan yang ketiga, ya kita sebagai orang tua keluarga ya, kita aplikasi itu di perkara rasa kasih sayang Jadi care lagi ya. juga. Dan mungkin ini kita semua ya nggak ada baiknya juga ya orang tua juga jangan hanya di regularitasnya saja ya, maksudnya sesekali kan bisa belajar dulu apa sih jenis narkoba. Belajar ulang lagi ya jadinya ya. Jadi minimal kita bisa tahu dan bisa mencegah itu aja. Siap. Dari Bang Day? Saya sih pasti dari segi agama Mas. ya, kalau dari segi agama itu udah pasti. Nomor satu, untuk tawuran nggak guna lah. Ngebelain nama sekolah tapi nyawa melayang. Konyol ya. Sedangkan kehidupan masih panjang. Sekolah, kuliah, kerja, keluarga, punya anak. Nggak usah lah, tawuran nggak ada gunanya. Ini mantan-mantan petawuran semua tuh. Nggak ada gunanya. Enggak gosip. Nggak bisa dibilang, itu jagoan. Nggak usah. Yang kedua, untuk masalah narkoba, jangan pernah sesekali mencoba. Sekali dicoba, terus nyoba, jadi tagihan merugikan semuanya, kan segala macam dosa. Akhirnya meninggal. Jadi untuk menghindari itu semua, sibukkanlah diri sendiri dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Dan sudah banyak ya teman-teman kita yang banyak Lewat ya. teman-teman kita yang udah pada meninggal udah banyak. Salah jalan ya. Angkatan kita semua banyak yang meninggal. Gara-gara narkoba ini memang. Jadi pandai-pandailah bergaul, pandai-pandailah mencari teman. Kiranya kalau memang teman yang merugikan, ya Apa? lewatin aja. Jangan lagi teman yang toksik ini. Satu lagi nih buat adik-adik rekan-rekan dan segala macam. Waspadai sekarang ada penyakit baru. Apa tuh? LGBT. Waduh, nauzubillah min dzalik tuh. Kalau menurut gue sih wajar lah. Iya, LGBT itu udah nggak wajar itu. Kita nggak tahu LGBT itu apa. Kita chapternya beda lagi. Chapternya beda lagi itu. Nanti nggak apa-apa. Kita tobat masih ingat nggak? Apa tuh? Kita pesantren kilat itu. Oh, Di bawah kasur. Kalau terus satu chapter itu ada. Iya. Ntar kita bahas ya suatu saat ya. Iya, nanti next lah itu. Itu next part. Iya, jadi adik-adik tuh, ya tawuran tuh nggak ada gunanya seperti tadi Bang Day bilang. Ya buat apa gitu, belain sekolah, nama sekolah ya, tapi nyawa melayang. Karena masa depan kalian itu kan masih panjang ya. Dan sekolah juga tidak menginginkan itu. Nah, justru yang ada kita di DO kayak gitu ketahuan gitu. Ya sekolah, belajar, pulang, Iya. sampai rumah istirahat tidur, udah. Iya. Belajar, kegiatan lain. Jadi Positif aja. mungkin adik-adik kita ini mengaplikasikan jati dirinya itu dengan tawuran itu, maksudnya mungkin ini gue coba banget loh, cuman salah kalau menurut dia itu salah gitu. Jadi ya udahlah, intinya tuh tawuran itu suatu udah Nggak ada gunanya udah. nggak ada gunanya, kriminal juga merugikan banyak orang gitu kan, orang tua juga. Saya Makanya nggak keluarga, orang tua, cari biayanya sulit gitu kan. Terus kayak masalah narkoba itu sebenarnya ngibulin orang sebetulnya gitu. Itu hanya fata morgana aja gitu. Nikmatnya sesaat ya kan, sesalnya bertahun-tahun gitu kan. Belum nanti ya overdosis lah apalah Iya. Mendingan dibilang culun sekalian dan terlibat tapi kita jadi sampah. Betul.
Ini kan dibilangin culun sekalian, nggak apa-apa. Ya, terus kalau masalah seks bebas tadi juga udah kita bahas. Memang awalnya itu dari gadget. Jadi kenapa dibilang smartphone? Ya itu akan menjadi smartphone kalau kita menggunakannya secara bijak, betul nggak? Betul. Gitu kan. Tapi ketika kita menggunakannya dengan salah, ya itu akhirnya jadi evil phone. Iya. Iya dong. Jadi teknologi ini balik seperti bumerang menyerang kita sendiri gitu kan. Itu jadi ya udahlah. Itu dihindari. Belum saatnya kalian maksudnya tapi sebetulnya pendidikan sex education itu memang harus dari SMP sih guys. Harus. Karena tujuannya apa ya? Supaya tahu nih Iya, terarah. dari segi norma agama nih udah jelas nggak boleh gitu kan. Nah, itu supaya nggak salah kaprah lah gitu kan. Gitu. Karena kalau tidak ada edukasi tentang itu kayak pelajaran biologi dan segala macam dimasukin ke sisi agama, nanti sampai sekarang tuh kita berpikir bahwa kita dilahirkan tuh lewat hidung gitu. Ini belum makan nih, begini nih belum makan, begini nih belum makan nih, belum kemsot nih. Buat semuanya, jangan coba-coba riset. Ingat, Ya. itu semua sudah tertera di surat An-Nisa. Nah, itu dengerin nih Pak Ustadz TK nih. Nggak usah dijelaskan ininya, pokoknya baca hal penuh surat An-Nisa ini. Ya. Jadi semua ada tempatnya di situ. Kan kalau misalkan ini ya, kalau kita merasakan gitu ya, bukan pengalaman ya, tapi untuk survei ya. Begitu melakukan itu nikmatnya luar biasa, tapi begitu sudah selesai itu penyesalan. Nah, penyesalan. udah gitu. Kalau laki-laki nggak kelihatan, tapi kalau perempuan sekali rusak. Waduh, itu adik-adik perempuan terutama ya berbekas, Jadi camkan, jaga benar-benar kesucian kalian. Hal itu harus dijaga hanya untuk suami. Karena itulah surganya kalian. Betul. Harus surganya kalian. Termasuk kecantikan kalian, kemolekan tubuh kalian itu hanya untuk sebenarnya untuk suami. Itulah kenapa ada hijab. Nah, Jangan terpengaruh dengan permohonan tidak benar daripada media sosial di sini, ya, YouTube, VPN dan segala macam. harus disaring benar-benar tuh. Tolong hindari itu. Nanti akan merasakan sendiri sampai wah pokoknya sampai gitulah pokoknya sampai beranak pinak dengan berat. Tapi kita nggak usah bahas itu. Yang jelas bagi adik-adik motivasi diri untuk masa depan. Nah, betul. Wujudkan masa depan, ya kan? Wujudkan masa depan bahwa masa depan itu sebenarnya bukan takdir, tapi nasib di tangan kita. Ya, kita yang menentukan Kita ya. yang menentukan itu. Tapi kalau manakala kita sudah mengambil suatu keputusan, itulah menjadi takdir. Ya. Takdir bagi kita. Jadi manusia kalau yang kita pelajari ya dari buku berpikir dan berjiwa besar itu kalau yang kita baca. Pertama manusia lahir itu diberikan namanya kesempatan. Nah, kesempatan ini pertama diberikan pilihan. Nah, di balik pilihannya ada kesempatan. Tapi satu yang paling fatal, salah mengambil keputusan nggak bisa diulang lagi. Nah, itu. Nggak bisa diulang lagi. Masih menjadi gugur ya. Otomatis kita buka pilihan lagi. Nggak bisa bubur ini tadi. Belum apa. Jadi ini buat semua ya, kita hidup ya. Hidup itu sementara yang kita tahu hanya sekali. Ya. Hidup nyata ya, hidup nyata sebagai manusia itu hanya sekali. Kalau hidup abadi nanti setelah mati. Jadi manusia itu dari hal goib menjadi nyata menjadi goib lagi. Artinya semasa kita hidup jangan kita cemari badan kita dengan hal yang tidak. Nah, itu. Akibatnya penyesalan yang tidak pernah terulang kembali. Artinya apa? Ada 3 hal dalam hidup kita. Hari kemarin adalah sebuah sejarah. Hari ini kita menulis sebuah sejarah. Tapi hari esok adalah misteri. Seperti sebuah buku. Isilah kisah-kisah hidup kita itu kan kisah-kisah ya indah. Maka buku itu akan menjadi lebih berharga daripada hidup kita sendiri. Selesai. Ini enggak, tapi ini sebenarnya ini dia Pak Eka nih kayaknya calon pujangga sebetulnya nih. Oh iya. Calon pujangga, emang nggak kesampean gitu. Kalau bisa satu aja yang lain nggak bagi kerjaan. Ya, jadi harus diisi kegiatan positif ya kan. Ya, yang suka main musik kayak gua gitu, main band, cuman ya main bandnya harus positif gitu, jangan terlibat narkoba atau seks bebas itu jangan gitu. Jadi yang budaya luar tuh jangan semua diterapin ya. Bang Ari ya gitu. Harus disaring, kita orang timur ya, kita harus tetap taat sama budaya timur. Itu
Yang suka ngoprek mesin mungkin seperti Bang Day gitu kan, ada manfaatnya juga, nanti bisa betulin motor orang kan, jadi pahala juga ya Day ya, kayak gitu ya. Kan bisa jadi menghidupi Nah, jadi cuan juga gitu kan. Nah, Kebetulan Bang ini baru mengembangkan ya mesin jet tanah air itu dikasih nama racing ball. semburannya kencang lu. Sembur iklan dong Day. Jok. Nanti kita lain waktu nih kita ada konten lagi ya buat adik-adik kita nih ya. Jadi untuk sementara ini perkenalan dulu nih dari Jenaka. Jenakanya beda mungkin di alam terbuka. Kalau bisa sih di SMP 20 tuh. Nah, Gitu, boleh tuh. Tapi genteng. Gitu. Ya paling sekian dari kami, kakak kalian nih alumni 97. Kita timnya Jenaka karena memang kita suka ngebanyol. Bodor ya kalau bahasa Sundanya deh ya. Bodoran. Jadi misalnya kuda. Pokoknya baik-baik kalian semua, isi hari-hari kalian dengan kegiatan positif, jauhi dari kegiatan negatif. Sampai jumpa lagi bersama kami Jenaka 2097. Yeay. Siap.